Pelayanan ini membentuk kehidupan kita. Karena ini di kantor, dibayar, saya kerjanya lebih excellent. Ini pelayanan nggak dibayar, tidak excellent. Apalagi anak-anak muda sekarang kan, kalau dengar kata melayani itu yang terlihat panggungnya, yang terlihat pokoknya aksesorisnya. Yang kita gerakan semangat tidaknya seberapa besar biaya transfer kalau sepak bola itu yang menentukan. Halo Sobat IM, senang bisa berjumpa kembali di dalam pembahasan di channel IMTV ini. Saat ini kita akan belajar tentang profesionalisme di dalam pelayanan. Seringkali istilah profesional itu jadi sebuah statement buat mereka yang kayaknya nggak serius ngerjain sesuatu ataupun di dalam konteks pelayanan. Kamu nggak serius, kurang profesional, kamu harus profesional dong. Nah, ini menjadi seru nih. Istilah profesional ini yang mungkin seringkali dipakai di dalam dunia sekuler. Nah, apakah itu relevan di dalam apa yang kita terapkan di dalam konteks pelayanan? Ya, sejauh mana ini bisa diterapkan, sejauh mana profesionalisme ini bisa menjadi value di dalam kehidupan kekristenan kita dalam pelayanan, kita akan bahas di dalam segmen ini. Nah, gimana nih? Ini sebenarnya beberapa bekerja di dalam dunia profesi juga masing-masingnya. Luar biasa, kita akan membahas tentang ini jadinya. Seru. Gimana? Ya mungkin gini. Memang tuntutan profesional itu kalau kita hanya tahunya sebatas di dunia kerja, karena gereja sekarang banyak berkembang menjadi gereja 4.0. Gereja digitalisasi yang harus berkembang juga. Ya, tentu ini menjadi isu juga dalam pelayanan. Nah, kadang kan kalau zaman dulu itu gereja itu kan ya ala kadarnya. Ya udah ada yang mau melayani, udah terima kasih, kamsiah. Gitu, ya. Udah ada yang mau melayani, bantu-bantu aja udah wah terima kasih. Ya. Sehingga akhirnya terbentuklah ya jadi kebiasaan, ya udah apa adanya aja. Namanya juga tanda petik sukarelawan. Volunteer. Suka dan rela. Kan, gitu. Ya. Nah, tapi kan tuntutan ini akhirnya banyak nggak bisa dong seperti ini terus. Seadanya jadinya. Nah, buat saya sih gini sebenarnya. Sebenarnya yang mendasari kenapa kita bisa melakukan gereja itu profesional, pelayanannya itu profesional. Sebenarnya balik lagi pada sumber daya kan. Ya. Itu kan bicara sebenarnya sumber daya kan. Mau sebagus sistem apa yang dibangun, kalau sumber dayanya tidak bisa mendukung, nggak bisa. Nah, balik lagi sumber daya, kenapa bisa dibangun seperti itu? Ya balik lagi dari kehidupan pribadinya seperti apa. Nah, jadi memang ini tuh ada duanya gini. Kalau kehidupan pribadinya memang dia sudah memberi yang terbaik, excellent, dalam pelayanan itu udah otomatis. Ya, tapi kalau kehidupan pribadinya, ya dia juga sendiri bingung dengan hidupnya, di pelayanan ya pasti akan seperti itu. Tapi ada yang kedua adalah justru pelayanan ini membentuk kehidupan kita, supaya yang tadinya kita asal-asalan, ya ala kadarnya dibentuk di sini. Akhirnya kehidupan pribadi kita pun terbentuk menjadi sebuah pribadi yang excellent, profesional. Nah, ini mana yang kita mau bangun kan? Kadang-kadang nggak semua orang excellent loh. Ada orang-orang yang masuk ke pelayanan itu memang harus dibentuk. Nah, ini yang harus menjadi bagian pelayanan untuk belajar untuk membangun kehidupan mereka. Jadi sebenarnya pelayanan ini bisa jadi sepertinya training ground untuk kita benar-benar punya upgrading kapasitas. Tapi bisa juga gini nggak? Misalnya mereka yang secara profesional atau misalnya dalam dunia kerjanya di luar, dia secara kualitas terbentuk dengan standar kerja yang sedemikian rupa, dan standar yang ada di dalam luar gereja ini dibawa dalam konteks pelayanan gereja yang sudah terbentuk profesional secara cara kerja dan pola kerja.
Itu baik nggak diterapkan di dalam konteks pelayanan? Ya, silakan. Iya. Jadi ini pertanyaan yang kedua ya. Nah. Jadi kalau menurut saya begini, profesional itu pasti lawannya amatir kan gitu. Nah kalau sepak bola begitu kan. Banyak kekecewaan ketika sudah jelas dia pemain profesional tapi bermain kayak amatir gitu. Tapi ada kelas amatir yang orang langsung memuji jadi viral, dia bermain secara profesional. Jadi sebetulnya adalah mereka menuntut all out kelihatan. All out dari segala hal, seperti Roma 12 ayat 1. Jadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, itu mungkin kategorinya sudah betul-betul all out. Nah kalau saya rasa begini, ini yang terjadi waktu saya kuliah. Saya cerita aja, waktu saya kuliah, saya terbiasa melayani di persekutuan mahasiswa Kristen. Kita tahulah waktu kuliah. Jujur saat itu tidak terbesit yang namanya uang. Jadi dengan gairah yang besar, bahkan kita sacrifice. Beli soal-soal ujian negara, dibagiin ke mahasiswa yang lain, metode penginjilan. Menjadi saksi, kita yang pintar, buka room, ngajarin akuntansi, advance yang nggak bisa, jadi berkat tanpa harus bicara tentang Yesus. Bahkan uang kita keluar, uang jajan, tapi bahagia sekali. Suatu saat saya masih ingat ada perekrutan tenaga kerja jadi bagian MDP di bank BCA terbesar saat itu. Saya ikut di situ. Ini perhatiin baik-baik bro. IP-nya harus 3 lebih. Saat itu IP saya di bawah 2,9 kurang 0,1 lah. Nah saya ikut di situ. Bahkan spesifikasi kedua itu harus juga orang-orang yang sudah habis mata kuliahnya. Tapi waktu saya masuk mencoba di injury time masuk, singkat cerita terseleksi lah. Saya itu ada dari 3 besar dari mungkin 1.000 orang yang hadir saat itu. Nilainya nggak bagus kecuali kalau bagus. Mata kuliah masih banyak. Tapi waktu di interview yang paling menarik adalah begini. Apa yang kamu sukai? Terlibat apa kamu? Saya ngomong, saya terlibat di organisasi kemahasiswaan, PMK, begini-begini. Ternyata yang menarik orang BCA adalah saya adalah orang yang sudah terbiasa organisasi. Itu kesimpulannya. Orang yang biasa menghargai pendapat orang yang biasa bertanggung jawab. Dan saya akhirnya di situ, ya singkat cerita ke Jakarta dan lain sebagainya, itu bukan jadi isu ceritanya. Tapi banyak hal yang terjadi. Jangan pernah mengabaikan pelayanan. Karena di situ testimoni seperti Daud, sebelum jadi raja yang besar, sebelum jadi Tuhan ngomong kepadamu aku berkenan, siapa Daud? Main kecapi di pinggir padang, nggak ada yang menyaksikan, betul? Menjaga 2-3 ekor domba, tidak ada apa-apa, itu sedang pelayanan. Karena pelayanan itu dalam kerjaan sama prinsipnya, melakukan bagian kita dan untuk memuliakan Tuhan begitu. Tapi ketika dia setia tanpa ada iming-iming, Tuhan selalu bikin kejutan-kejutan di depan. Nah ini saya memberi gambaran untuk orang-orang yang dituntut profesional di gereja atau dimanapun, tapi tanpa ada yang menghargai. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah matanya itu tertutup. Tetaplah semangat, karena kita sedang berurusan dengan Tuhan. Urusan kita all out itu pasti ada yang menghargai yang di atas. Tapi untuk orang-orang yang bergereja dan lain sebagainya, kita juga harus tahu diri bro. Artinya kita nuntut profesional, tapi tidak memberikan sesuatu sekedar untuk membuat dia itu bisa beraktivitas. Saya contoh kecil saja. Nuntut profesional, dia tidak punya kendaraan, tapi tidak memperhatikan biaya transportasi. Tidak memperhatikan apakah dia bisa. Ini bukan udah zaman dulu harus berjalan 3 jam, 4 jam. Jadi harus ada dua pihak yang saling punya hati yang tulus, tidak saling mengeksploitasi begitu. Nah kalau dua bidang ini dari gereja atau siapapun komunitas pergerakan, hatinya sudah tahu kebutuhan dia dan dia pun yang di bawah itu ngerasa dia kerjain bukan karena uang, saya rasa profesional mah muncul. Ya, saya sih percaya gini bahwa profesional itu bicara masalah kualitas diri kita sih ya. Dan itu tidak muncul karena kita dibayar atau tidak sebenarnya. Profesional itu adalah, saya juga kadang-kadang suka karena ini di kantor dibayar, saya kerjanya lebih excellent. Ini pelayanan nggak dibayar, tidak excellent. Saya pikir itu belum profesional. Karena sebenarnya kalau saya bicara kualitas diri, mau dibayar atau tidak dibayar, kita tetap do the best untuk itu.
mau dikasih kompensasi tidak kompensasi, karena ini bicara masalah kualitas kita, bukan kualitas uangnya, tapi kualitas diri kita. Ini bicara tentang kualitas kita. Dan kita percaya gini, manusia boleh salah menilai orang, tapi Tuhan nggak pernah salah. Itu ya. Kita percaya bahwa kalau kita sadar motif kita seperti yang tadi disampaikan Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau ngomong untuk segenap hati itu bukan kalau ditentukan sama uang, segenap uang berarti. Uang yang menentukan dia all out dan tidaknya. Tapi kalau kita bicara tentang seperti untuk Tuhan, nah ini yang menjadi profesionalisme yang harus kita bangun. Sadar betul apapun yang kita kerjakan, kita perlu segenap hati. Mau ada uangnya, mau tidak ada uangnya, karena kita motifnya untuk Tuhan. All out mah kudu, gitu. All out mah kudu, itu jangan sampai karena nggak ada uangnya nggak all out. Dan itu memang kita percaya kalau Tuhan melihat kita all out, seperti Daud, 2-3 ekor kambing domba digembalakan. Kualitas itunya yang Tuhan lihat, kualitas hatinya, dan itu akan membuat dia dipercaya pada perkara-perkara yang jauh lebih luas. Jadi sampai begini kita fakta ya, brother, kita fakta aja yang terjadi. Ya kalau khotbah hanya 10 jemaat kecil, gereja kecil, ya tidak segenap hati, selesainya cepat-cepat gitu. Kalau Bu Agus, Mega Church, kita seperti yang wah berapi-api, itu digerakkan oleh apa? Kita tidak menghakimi. Tidak menghakimi, tapi jadi, memang artinya fakta. area ini berbahaya sekali. Yang Yes, kita gerakan semangat tidaknya seberapa besar? Biaya transfer kalau sepak bola itu yang menentukan. Menarik ya, memang itu fakta yang seringkali kita lihat, Bob. Jadi profesionalismenya ditentukan seberapa kompensasinya. Biar transfer pemain. Hanya kalau dari saya ya, profesionalisme pelayanan itu memang mesti lihat lagi dasarnya sebenarnya apa. Tadi sebenarnya udah cukup disinggung jelas gitu ya. Nah, kadang-kadang orang masuk ke dunia pelayanan itu dia tuh tidak dengan dasar yang kuat. Apalagi kalau satu gereja membutuhkan orang-orang yang punya skill, orang-orang yang mempunyai talenta, tapi tidak punya dasar pelayanan yang benar. Akhirnya mereka direkrut hanya karena kesepakatan kerja saja gitu kan. Akhirnya ya mereka melakukan pelayanan pun dasarnya karena kesepakatan itu, ada timbal balik itu. Nah ini sebenarnya balik lagi kalau menurut saya, pemimpinnya atau gereja itu memang hari-hari ini kalau mau merekrut seorang pelayan, dasarnya harus benar. Bukan hanya karena skillnya, tapi karena memang dia tuh punya cara hidup yang seperti yang Tuhan mau gitu. Ngerti artinya value pelayanan itu seperti apa. Cuman kan sekarang nggak gampang nemuin orang-orang yang punya hati melayani itu tulus, hati melayani itu benar-benar karena cinta sama Tuhan, bukan karena aktivitasnya. Apalagi anak-anak muda sekarang kan kalau dengar kata melayani itu yang terlihat panggungnya, yang terlihat pokoknya aksesorisnya. Wah, kayaknya udah pelayanan tuh pakai jaket kulit yang bagus, sepatu bagus. Wah, gayanya bisa ngikut si ini. Wah, hanya itu gitu yang menarik mereka pelayanan. Dan sekarang di Kristen modern tuh begitulah cara merekrut pelayan-pelayan yang nggak terlalu kuat bahwa dia tuh punya hati yang benar-benar karena dia mengalami perjumpaan dengan kasihnya Tuhan. Dia hidup dalam kasih Tuhan. Dia benar-benar menyerahkan hidup sama Tuhan. Harusnya yang dilihat itu. Jangan sampai kayak Samuel waktu mau pilih raja yang dilihatnya cuma perawakannya si kakak-kakaknya Daud. Iya, Daud. Tapi Tuhan bilang, Daud. Samuel aja seorang nabi masih bisa salah memilih. Dia pilih orang yang punya penampilan bagus. Oh, itu yang paling dicari. Daud penampilannya nggak bagus, tapi dia punya hati Tuhan. Dan waktu dia mau jadi raja pun Daud itu punya proses yang panjang tuh. Sampai dia bisa benar-benar profesional jadi seorang raja loh. Dahsyat, luar biasa. Itu gimana caranya? Sementara secara skill Daud nggak punya profesional yang bagus. Terlatih di proses itu ya. Nah, karena yang dilatih itu bukan hanya skillnya. Kalau menurut saya skill mah orang bisa belajar.
tapi kapasitas Ya, hatinya itu Ya. untuk melayani itu yang Ya. yang hari-hari ini tuh nggak terlalu diperhatikan oleh Ya. pelayanan atau ya orang-orang yang merekrut pelayan-pelayan. Nah, menyambung yang Oniko ini gini, jadi memang profesionalisme itu sebenarnya itu bicara soal spiritualisme sebenarnya. Ya, Nah. betul. Jadi Roh Kudus ketika masuk dalam kehidupan kita itu ada kuasa yang tinggal dalam kehidupan kita, disebut Spirit. dunamos. Dunamos ya. Kalau bahasa Pantekosta karismatik kan ada urapan. Hmm. Nah, urapan itu ada 3 sebenarnya. Hmm. Kan kalau kita diurapi Roh Kudus, ada mujizat kuasa. Betul. Itu ada. Hmm. Yang kedua adalah urapan untuk hidup dalam kekudusan. Itu kuasa dunamos ini artinya. Yang ketiga adalah kuasa untuk hidup dalam excellent spirit. Nah, excellent. Nah, ini yang membuat orang-orang tuh, oh ya, kamu tuh kayaknya kerjanya profesional apa? Karena ada excellent spirit. Ya. Jadi memang harus ditumbuhkan dari penggunaan Roh dalam. Kudus, bukan Setuju. dari luar. fasilitas Ah. luar, Hmm. uang lah, fasilitas-fasilitas. Jadi excellent itu memang lahir ketika kita erat dengan Roh Yes. Kudus, itu excellent spirit lahir. Yes, betul. Ini saya terinspirasi dengan kisahnya Daud ya. Apa sih yang membuat Daud sehingga yang ketika dia melihat tantangan Goliat itu dia seolah-olah punya keberanian. Punya keberanian muncul untuk menghancurkan Goliat dan dia punya keyakinan Tuhan akan menolong. Karena dia pernah terlatih sebelumnya Iya. melawan singa dan beruang yang mau menerkam Iya. domba-dombanya. Ya. Bayangkan kalau seandainya Daud berpikir karena orientasinya adalah kompensasi. Ya, kompensasi. Ngapain gua harus ngorbanin nyawa demi 3 ekor kambing domba? Gitu kan? Betul. Kayaknya lebih berharga nyelamatin nyawa gua daripada nyawa ini dengan dia dihadapi dengan singa dan singa dan beruang Ya. yang menerkam. Tapi karena Daud punya kualitas itu yang seolah-olah seperti yang Kolose 3:2-3 tadi bilang, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saya pikir untuk pola kerja ini segenap hati dan seperti untuk Tuhan, mau di tempat kerja kek, mau di pelayanan kek, mau di dalam apapun, Ya. unsurnya harus ini. Yes. Dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dimanapun, dalam konteks apapun, pekerjaan kita harus dilakukan dengan all out dan seperti untuk Tuhan. Itu mentalitas itu yang membuat Daud akhirnya ketika melihat Goliat, sama aja Tuhan nyelamatin gua dari dari singa dan beruang, ini juga sama. Mentalitas itu sudah terbangun. Itu yang membuat akhirnya Daud tuh dipercaya dengan kapasitas yang terlalu lebih besar lagi. Nah, ini Iya. yang seringkali anak-anak muda ya kalau kita ngelihat sekarang nih, mungkin teman-teman IM sih. Belum apa-apa nanya, saya dibayar berapa di sini? Lah, kerja juga belum ketahuan gitu. Kualitas kerja juga masih belum tahu oke dan tidak, tapi sudah meributkan soal itu. Kalau seandainya kita sebagai pimpinan perusahaan, lu ngasilin juga belum tahu, belum tentu, udah nentuin berapa yang harus kita kasih. Itu juga saya pikir sikap hati yang tidak akan mendorong kita untuk berkembang lebih jauh, ya. Memang itu kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya orang-orang yang punya pemikiran begitu ya, karena memang mereka nggak pernah diajar, Ya, mereka nggak pernah dimuridkan. Makanya kita lagi masuk ke area pemuridan ini. Sebenarnya ini yang pemuridan seperti ini yang memang mesti ditumbuhkan dalam Iya. jiwa anak-anak kita. Gimana Betul. punya mentalitas excellent di dalam melayani. Ya, karena kalau cuman sekedar hal-hal yang hanya untuk baik buat dirinya, tapi dia nggak dipersiapkan untuk terjun di dunia pelayanan. Apalagi di saat-saat ini saya percaya pelayanan itu akan dibangkitkan Tuhan dengan cara yang berbeda. ya. Nah, kita mesti siapin orang-orang yang benar-benar punya spirit ini. Karena kalau nggak spiritnya gini, kita nggak akan bisa loh pelayanan di dunia, di luar gereja. Sekarang gereja begitu nyaman pelayanan. Enak sekali pelayanan. Sekarang gereja diobok-obok sama Tuhan kayak gini. Lu suruh pelayanan sekarang nggak punya program, nggak punya fasilitas gini. Bingung orang melayani. Gimana nyentuh orangnya udah bingung. Gimana berkorban buat orangnya udah bingung. Nggak punya spirit excellent itu gitu. Karena pelayanan ke depan saya yakin benar-benar lah kita langsung berhadapan dengan real, orang-orang di luar real gitu. Ya, Nggak hanya dengan oleh kita untuk kita, seperti di gereja kan oleh kita untuk kita, dari kita lagi, kita muter terus Ujungnya happy aja kita. terus, ujungnya kita yang menikmati gitu kan. Untuk kita ya. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi pelayanan kayak gitu loh. Pelayanan benar-benar kayak Daud mesti ketemu Goliat sekarang. Lu mesti hadapi itu.
Kalau nggak punya mental yang excellent seperti itu, Ya. kita nggak akan bisa. Saya nambahin sedikit bro. Saya senang analogi. Saya kan hobi sepak bola, nonton sepak bola senang sekali. Jadi profesionalisme itu harus rubah, bukan soal hasil. Banyak orang profesional itu dikaitkan dengan hasil. Itu nggak salah, silakan saja. Tapi berbahaya kalau itu tolak ukurnya cuma satu-satu. Bagi orang yang tidak berhasil kan tidak profesional, begitu kan ya. Tapi sepak bola ada tim yang kalah, tapi penonton bisa aplus habis-habisan dengan salah satu pemain tim yang kalah karena di lapangan 2 kali 40 menit habis-habisan dia bekerja. Saya sering kali nonton. Jadi walaupun kalah, tapi pemain ini jadi viral. Saya nggak apa-apa tim saya kalah, tapi orang ini man of the match. Karena kelihatan tadi, kesaksiannya kelihatan, nggak bisa dibodohi. Tapi ada tim yang menang, tapi orang jadi mencerca satu pemain. Dia kayak amatir sekali ya pemainnya. Jadi sebetulnya menurut saya dirasakan bro. Profesional itu dirasakan. Jadi bukan soal hasil. Walaupun orang di luar berkata profesional sama dengan hasil. Tuhan juga tidak menuntut hasil. Ketika setia dalam proses, itu orang yang berhasil. Yes. Ya. Ya mungkin khusus satu lagi dari saya gini, dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan, hubungan harus di atas jauh melebihi dari profesional. Profesionalisme kerja. Jadi hubungannya harus di atas. Jangan ini menekankan, wah kamu profesional, jadi menekankan kerjanya, hubungan kerja. Tapi hubungan pribadi tidak dibangun. Kenapa? Karena untuk membangun seseorang punya spirit excellent itu kan perlu mentoring, perlu fathering sebenarnya. Nah ini yang kurang, yang ditekankan, oh profesional, tapi nggak dibangun relasi, hubungan, mentoring, coaching, fathering. Jadi kalau saya simpelnya gini lah, sebenarnya orang-orang profesional itu harus lahir dalam gereja. Kenapa? Kita punya Roh Kudus. Yes. Itu spirit excellent itu kayak Daniel, ya Sadrak, Meshach, Abednego. Mereka otaknya pinter-pinter tuh karena memang punya spirit of excellence dalam hidupnya. Nah sekarang kita lihat orang-orang gereja, orang-orang pelayanan, mungkin di gereja bisa hebat, bisa profesional, tanda petik, di tempat kerja tidak profesional, tidak perform. Benar. Nah, ini juga Terbalik ya. jadi di gereja tuh harus sekali-kali altar call, terima pengurapan excellent. Jangan hanya mujizat aja. Spirit of excellence itu harus diurapi. Nah, ini juga mungkin perlu kita singgung ya tentang bahasan profesional ini. Satu sisi, profesional ini juga jangan sampai ditunggangi oleh spirit eksploitasi. Jadi eksploitasi. Dalam eksploitasi itu begini. Satu sisi kita nuntut lu kerja excellent, tapi apa yang kita bisa berikan yang terbaik, kita nggak berikan yang terbaik gitu. Jadi jangan sampai begitu ya. Eksploitasi itu juga jadi bukan sifat profesional sebenarnya. Jadi profesional itu bicara tentang bagaimana belajar menghargai orang sekitar kita, menghargai kapasitas, menghargai yang terbaik, bukan dari ukuran angkanya, tetapi seberapa besar yang terbaik yang bisa kita berikan. Itu juga penting ya, supaya jangan sampai nanti salah kaprah hanya dari grassroots yang dituntut untuk all out, tapi dari atasnya nggak all out. Ya all outnya atas juga perlu digambarkan sejauh mana dia bisa memberikan all out terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Gitu kan seringkali terjadi kan, ini yang di bawah wah habis-habisan, sampai di sini mah nggak all out juga nih dalam melakukan apa yang bagiannya. Nah juga kayak pengalaman ya bro ya. Kayak pengalaman. Tapi gini, saya kasih penghiburan dikit. Orang-orang yang merasa dieksploitasi tapi tidak dihargai. Nah itu ya. Saya gini, saya tidak pernah melihat orang-orang yang excellent terus tidak dihargai misalnya di satu tempat ya. Satu saat itu Tuhan akan kasih kesempatan. Saya suka. Jangan khawatir lah, pokoknya jangan gini. Buat apa excellent di sini? Kayak Yusuf itu, Yusuf kan. Iya benar. Pokoknya dalam kehidupan orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang excellent, misalnya ngajar sekolah minggu bertahun-tahun nggak dihargain, tapi dia ngajar excellent. Saya lihat kehidupannya Tuhan berkati. Ini bukan bicara modus, karena orang itu tidak. Ya udah gitu, dia hanya memberikannya excellent aja. Selama dia tahu bahwa dia kerja untuk Tuhan, berarti bos itu Tuhan ya. Ini menarik, nyambung Om Dudu bisa jadi berkat ya. Ini betul-betul menghibur orang-orang yang sepertinya sedang do the best dan tidak dilihat ya. Daud sebelum masuk kerajaan, perhatikan baik-baik.
Nggak itu dilihat. dia setiap hari memuji pakai kecapi di pinggir jalan kalau hari-hari ini. Banyak orang lihat, nggak ada yang apresiasi, nggak ada yang rekrut. Terus sampai suatu saat momennya muncul. Nah, Saul keluar roh Allah dari Saul, roh setan masuk. nah, Dan Saul sepertinya ketakutan terus hidupnya. nah, Sampai suatu saat dia bikin pengumuman, siapa yang bisa menghibur aku? ya, Nggak kenal Daud loh. Lihat perhatian Alkitab, nggak ada. Tapi kalau hari-hari ini, yang biasa kerja lewat tuh, nah, oh itu, Tuanku, ada seorang, saya tidak kenal. Tapi sering saya lihat, dia sering memuji, main kecapinya asik. Di situ yang disebut promosi. Iya. Dipanggillah Daud saat itu. Langsung dia memainkan kecapi dengan apa adanya yang dia bisa mainkan. Saul di situ sumringah hatinya, masgul hatinya. Dia bahagia, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Apa yang terjadi? Mulai hari ini, perhatiin baik-baik. Kamu bekerja di istana, itu mungkin Allah bicara. ya. Iya, iya. Ya, menarik ya kalau bicara tentang profesional, khususnya generasi muda ini, belajarlah profesional dengan sikap hati, memberi yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Siapapun kita sebagai orang yang ada di atas atau di bawah, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Nah, ada kalanya yang terbaik yang kita lakukan tidak dinilai orang, tidak dihargai orang. Tetapi Tuhan tidak pernah buta melihat semua yang kita kerjakan. Percaya saja, apa yang kita lakukan untuk Tuhan berarti penghargaan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Mungkin itu saja ya yang kita bahas. Semoga ini bisa jadi berkat buat setiap kita semua. Sampai berjumpa di channel pembahasan berikutnya. God bless you.